Halo, teman-teman lokasi belajar. Hari ini kita belajar tentang satu materi baptisan sebagai tanda milik Yesus. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih Kau sudah memberikan kami waktu untuk kami bersama-sama saat ini membahas materi baptisan sebagai tanda milik Yesus. Berarti anak-anak satu-satu yang memahami materi dan juga mengenai materi menjadi berkat bagi masyarakat mereka. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya absen. Jessica. Sakit? Apa? Ada surat tadi? Ada? Ada. Sakit. Kita mulai tentang materi hari ini. Ya. Hari ini kita tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Ya, ada beberapa poin yang saya sampaikan. Ya, yang pertama, manusia sudah diselamatkan, dan Alkitab menyatakan bahwa keselamatan itu oleh karena kasih Tuhan. Ya. Dan karena keselamatan itu 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Ya, kita dibawa keluar dari yang gelap menuju terang keselamatan. Manusia telah diselamatkan juga karena inisiatif Tuhan menyerahkan Tuhan Yesus untuk kehidupan kita yang kekal. Dengan apa? Dengan disalibkan. Arti pertobatan, yang jelas pertobatan itu berbalik, yang menyesal akan dosanya dari yang jahat menuju yang baik. Arti pertobatan menurut Alkitab, ya, sangat jelas sekali. Salah satunya tokoh Zakheus itu ciri-cirinya apa? Pendek, belok, pemungut cukai. Apa tuh dosa yang dilakukannya? Dia menarik pajak dari bangsanya, diberikan pada penjajah. Dan menarik pajaknya itu melebihi apa yang sudah ada dalam aturan kerajaan Romawi. Bisa dikatakan itu korupsi terhadap saudaranya sendiri, bangsa Israel. Ketika dia bertobat, apa yang dikerjakannya? Dia memberikan hartanya, ya, berlebih kepada sesamanya, yaitu bangsa, mengampuni dan diampuni. Ya, semua dari kita, saya dan kalian itu pernah yang mengalami apa? Gesekan dengan sesama. Ya mudah, pernah dibenci, tidak pernah oleh karena itu saling mengampuni dan juga dia. Kenapa harus seperti itu? Itu adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam persahabatan, pertemanan, juga persaudaraan. Gitu. Yesus menegaskan syarat pengampunan itu harus mau mengampuni. Baptisan sebagai tanda milik Kristus. Baptisan ini berasal dari kata baptiso yang berarti menyelamkan atau baptisan juga pada zaman Yohanes Pembaptis ini digambarkan adalah pertobatan. Ada satu pertanyaan, kalau Tuhan Yesus juga dibaptis Yohanes Pembaptis itu berarti bertobat? Tidak, beda. Selain Tuhan Yesus itu bertobat, tapi khusus Tuhan Yesus adalah menyatakan kemuliaannya, kemuliaan Bapa kepada Anak. Karena Bapa Roh Kudus, ya, bersuara melalui di langit apa? Kepadanya lah aku Arti baptisan dalam Alkitab Perjanjian Lama menyucikan dan membersihkan, berasal dari kata tevilah. Baptisan juga merupakan sebagai tanda pertobatan. Salah satunya adalah bentuk sakramen bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi lepas. Tanda pertobatan ini, ya, selain sakramen juga merupakan tanda seorang beriman menjadi anggota gereja dan juga persekutuan orang. Macam-macam baptisan anak, ya,
dasar dari baptisan anak ini adalah ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi mereka. Itu ada di Lukas 18 ayat 16a, Matius 19 ayat 14a, dan Markus 10 ayat 14a. Jadi murid-murid itu menghalang-halangi ya ketika anak-anak datang. Itu artinya apa juga? Menerima berkat, menerima materai sebagai anak Allah. Baptisan adalah perintah Tuhan. Jelas dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 ya. Tolong dibaca bersama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dibuka di Alkitabnya. Tolong gabung Mas. Ya, menemukan? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu berbilang beribadah semua kamu dan berkislah berikan berikan Tuhan dan anak dan berkudus dan segala mereka akan memberikan sesuatu karena kepada dan segala aku menyertai kamu senantiasa dalam perjalanan. Amin. Amin. Ya, unsur percaya dan juga bertobat itu adalah salah satu bentuk persiapan untuk dibaptis. Ya. Baptisan ada dua, yaitu selang dan mersing. Ya. Ini gambaran baptis apa ini? Kalau ini tidak usah dipermasalahkan. Apapun gerejamu, Pak gereja saya itu seselam, Pak gereja saya dipercik, itu tidak usah diperdebatkan. Mana Pak yang benar? Sama-sama. Setelah dibaptis, apakah yang menjadi dampaknya lahir kembali secara rohani, yaitu bentuk karakternya. Ya. Yang tadi suka mencuri, tidak mencuri, suka gosip, tidak gosip lagi, ya. Yang suka nakal, tidak nakal lagi. Semua ada perubahan. Perubahan apa yang lebih baik? Kapan Pak dimulai di masa muda? Kapan lagi? Menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru ini digambarkan ya bahwa imago Dei, gambar Tuhan dalam diri kita itu tercemar dalam kita. Ketika kita bertobat, imago Dei itu dibangun, muncul citra Allah, citra Tuhan di dalam siapa? Tuhan. Ya. Hari ini kita tiba waktunya pembahasan tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Kegiatannya adalah kegiatan diskusi. Ya, kegiatan diskusi ini nanti dibagi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini pembahasannya sudah jelas sekali. Yang pertama, itu kelompok pertama membahas arti baptisan. Kelompok kedua membahas jenis baptisan. Dan kelompok ketiga itu membahas baptisan sebagai perintah Tuhan dalam Matius 28 ayat 19-20. Dan yang terakhir kelompok keempat baptisan tanda lahir dalam roh. Sesuai dengan kegiatan diskusi hari ini, saya minta tolong kalian semua berkumpul, ya. Berkumpul untuk apa? Untuk berdiskusi. Saya beri waktu diskusi, dan saya minta seriusannya untuk diskusi, ya, bertukar pendapat dengan temannya. Apa yang sudah dipelajari dari materi yang sudah saya berikan. Dari materi ini sebagai sumber diskusi kalian hari ini. Ya. Jadi saya minta tolong saya lagi serius supaya menghasilkan kesimpulan yang nantinya bisa kita pahami bersama bahwa baptisan sebagai tanda milik Kristus ini sangat penting bagi kehidupan dan keselamatan. Itu ya, bisa dipahami ya. Ada yang tanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silakan dibagi ya, kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2, 1, 2, 3. Terus kelompok 3, 1, 2. Kelompok 4, 1, 2 ya.
tadi karena ada yang nggak masuk, jadi tetap kita bagi sesuai kelompok secara adil. Seperti itu ya. Bisa bekerja sama dengan temannya ya. Tak semangat, ya. Senyum dulu. Senyumnya. Mbak Bibi senyum dulu. Oke, kita mulai diskusi hari ini. Bagaimana apa yang harus dibahas dan didiskusikan. Ada kesulitan? Kalau ada kesulitan silakan sampaikan pada saya. Baptisan itu seperti apa, ya, jenis baptisan itu apa saja, ya. Kenapa baptisan itu kok menjadi perintah Tuhan, ya. Mas Aki, ada kesulitan? Ada? Oke, nah, dipahami setelah itu bertukar pendapat, ya, supaya nanti menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya. Gimana Mbak Kris? Sudah dibaca materinya? Sudah. Mbak Elisa, bisa dipahami? Oke. Ya. Juga Pak Billy tolong ya diskusikan nanti menyimpulkan apa toh yang bisa disimpulkan di kelompok ini. Oke, saya rasa cukup ya waktunya untuk diskusi ya. Saya berharap sudah ada hasil dari diskusi ini, yaitu sebuah kesimpulan ya. Jadi masing-masing kelompok nanti diwakili satu anak untuk menyimpulkan dan membacanya di depan. Saya minta
membacanya dengan jelas ya, supaya teman-teman yang lain itu juga memahami ya, dari setiap diskusi ini hasilnya seperti apa. Itu ya. Oke. Di Zoom. Tiba saatnya ya bagi kalian semua menyimpulkan dari diskusi ini. Dari diskusi inilah nanti dipaparkan setiap kelompok dibagi satu anak. Nah, dari satu anak ini ketika pemaparan tolong didengarkan baik-baik. Karena dari pemaparan inilah kita akan mendapatkan materi-materi yang nantinya dijadikan satu pemahaman materi keseluruhan. Ya, saya minta tolong setiap kelompok mempersiapkan kesimpulannya. Silahkan kelompok yang pertama membacakan kesimpulannya. Arti baptisan adalah baptis berasal dari kata baptiso, Yunani, yang berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Markus 7 ayat 4 dan Lukas 11 ayat 38 berarti membasuh atau membersihkan dengan air. Pada zaman Yohanes Pembaptis, membaptis orang-orang sebagai tanda pertobatan. Hal ini merupakan gambaran pembersihan rohani. Markus 1 ayat 4-11. Baptisan Yohanes merupakan tanda pertobatan untuk menerima pengampunan dosa. Dalam kitab Perjanjian Lama, baptis dengan istilah tevilah yang berarti menyucikan atau membersihkan. Dalam agama Yahudi, tevilah wajib diikuti oleh orang-orang non-Yahudi yang ingin masuk ke dalam agama Yahudi. Misalnya, yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman dengan menyelamkan diri di sungai untuk menyembuhkan penyakitnya. Dalam hal ini, baptis merupakan penyucian diri. Dalam hal ini, kelompok 1 mengambil kesimpulan bahwa baptisan mempunyai dasar firman Tuhan, baik di dalam Alkitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, sehingga juga dilaksanakan di dalam ibadah gereja modern, bukan hanya sebagai ritual semata, tetapi adalah sebagai tanda penyucian diri dalam roh serta membawa seorang pribadi untuk mengalami perubahan kehidupan lebih baik dan tentunya menjadi tanda-tanda seseorang diubahkan kehidupannya menjadi serupa Tuhan Yesus, terutama meninggalkan dosa-dosanya dan diampuni, disembuhkan dari sakitnya, serta diselamatkan kehidupan kekalnya. Oke, terima kasih. Alicia, silakan duduk. Lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan disimpulkan kelompok 2 dari hasil diskusinya. Oke, Pak Kevi silakan dibacakan. Kesimpulan diskusi 2, jenis baptisan yaitu selam dan percik. Baptis selam. Proses menenggelamkan badan ini di dalam baptis ini biasa disebut juga dengan menyelam dalam bahasa Indonesia. Karena itulah prosesnya disebut baptis selam. Cara pembaptisan dengan penyelaman ini adalah cara pembaptisan yang sering dipraktekkan di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru. Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan cara ini. Baptis selam. 1. Awalnya, baptis selam biasa dilakukan di sungai atau danau, tapi saat ini bisa juga dilakukan di kolam renang. 2. Di negara-negara beriklim dingin, dilakukan baptis selam lebih sering dilakukan di kolam renang karena lebih nyaman, terutama kolam renang dengan air hangat dan tidak ada arus air. 3. Bagi sebagian orang, baptis selam merepotkan karena harus pergi ke tempat tertentu, sungai, danau, atau kolam renang, membawa baju ekstra, dan sulit dilakukan pada bayi atau orang-orang lanjut usia. Baptis percik. Baptis percik hadir karena berasal dari tradisi. Air yang sudah diberkati lalu dipercikan atau dikucurkan ke dahi atau tubuh seseorang. Baptis percik awalnya digunakan sebagai cara alternatif karena susahnya mencari sumber air pada zaman dahulu, ditambah seringnya sungai dan danau membeku pada musim dingin di Eropa, atau alasan keselamatan, misalnya pada bayi dan orang-orang lanjut usia. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama baptis percik semakin populer dan banyak gereja liturgis yang mempraktikkan baptis percik. Baptis percik. 1. Baptis percik dapat dilakukan di mana saja. 2. Lebih sering dilakukan di gereja, tapi pada baptis darurat saat bayi yang baru dilahirkan akan meninggal atau orang yang tua akan sakit parah jika akan meninggal. Bisa dilakukan di mana saja, misalnya di rumah sakit atau di rumah tempat tinggalnya. 3. Baptis percik jauh lebih praktis
karena lebih sering dilakukan di gereja dan tingkat kerepotannya jauh lebih rendah daripada baptis selam. Kesimpulan yang dapat kami ambil setelah mengetahui perbedaan apa itu baptis selam dan baptis percik, sebaiknya kita pahami bahwa apapun jenis baptis yang telah kita terima, kita tetap harus memahami makna utama pembaptisan itu sebagai tanda menerima Kristus dan memperoleh keselamatan. Roma 6 ayat 3-5. Juga keberanian dan kemauan meninggalkan diri kita yang lama menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Mbak Revi. Dilanjutkan kelompok yang ketiga, silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan. Simpulan diskusi jika baptisan sebagai perintah Tuhan Matius 28 ayat 19-20. Baptisan yang diperintahkan oleh Yesus dilakukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan menggunakan air sebagai lambang dari darah Kristus yang menyucikan dosa manusia. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus minta murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah dan membaptis orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus menginginkan agar keselamatan diperluas mencakup seluruh bangsa. Keselamatan yang pada mulanya dipahami hanya milik bangsa Israel sebagai umat pilihan, kini diperluas Yesus menjadi milik semua bangsa. Setiap orang dari berbagai bangsa yang percaya kepadanya menjadi muridnya. Tandanya adalah melalui baptisan dan mereka pun menerima anugerah keselamatan. Jadi unsur percaya sangat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang yang percaya dalam Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Dalam hal ini kami bersama-sama menyimpulkan bahwa unsur dalam baptisan sangat penting. Selain sakramen, baptisan itu sendiri baik dilakukan secara fisik maupun selam. Karena itu mengacu pada aspek pelaksanaan praktis dan kegiatan baptisan tersebut. Tetapi unsur percaya yaitu meyakini bahwa keselamatan adalah anugerah penebus Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan bukan karena kebaikan maupun usaha manusia adalah poin pertama dan utama. Selanjutnya adalah unsur bertobat, berarti serius dan dengan sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan kita yang lama seperti suka bohong, menyontek, gosip, dan sikap tidak bertindak kepada Tuhan. Lainnya serta usaha hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan seperti rajin berdoa, beribadah, mencari kita, serta masih sesama dengan tanpa pamrih, merupakan unsur utama atau unsur penting baptisan sebagai perintah Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang terakhir. Kesimpulan diskusi 4. Baptisan tanda lahir dalam Roh. Bagi orang Kristen, baptisan merupakan kesaksian dan apa yang terjadi pada orang Kristen, yaitu identifikasi orang percaya dengan kematian Kristus. Menurut Rasul Paulus, baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin memasuki dalam hidup baru dalam Kristus. Baptisan merupakan tanda pertobatan kita di mana dosa kita telah dihapuskan. Baptisan merupakan salah satu sakramen bahwa seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bertobat dan menerima pengampunan dosa, serta berkomitmen untuk menempuh hidup baru. Yohanes 3, pasal 3 ayat 3, Roma 6 ayat 1-14, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Baptisan juga berarti seseorang diterima sebagai anggota gereja dan masuk dalam persekutuan orang-orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 13. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Dengan demikian, dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambanan dosa. Sebaliknya, kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia melalui baptisan. Kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup baru. Kelompok kami menyimpulkan bahwa sangat dalam dan penting makna baptisan sebagai tanda lahir dalam Roh, atau yang lebih sering dikatakan lahir baru dalam karakter manusianya. Karena pada dasarnya manusia pada umumnya sudah jatuh pada dosa dan memiliki karakter yang telah rusak atau cacat. Maka baptisan merupakan tanda kita diperbaharui dan diubahkan dalam karakter kita secara roh dan akan muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, silakan duduk. Dan menyimpulkan
Yang pertama arti baptisan, ya. Jadi arti baptisan sangat jelas sekali. Terus yang kedua menyimpulkan jenis baptisan. Yang ketiga baptisan sebagai tanda perintah Tuhan. Dan yang keempat baptisan sebagai tanda lahir dalam roh. Ini kalian simpulkan luar biasa, ya. Terima kasih karena kalian sudah serius, ya. Sekali lagi aplaus untuk kalian semua, ya. Dan Yesus memberkati kalian semua. Ini latihan, nanti bisa dikerjakan tugas proyek. Setelah itu tugas kebiasaan nanti dilakukan. Ya, ini ada tugas proyek. Ya, tugas proyek ini bisa berkelompok, ya, bukan pada kalian. Tiga per tiga, 1, 2, 3, 3, 3, karena saya nggak masuk 1. Jadi di kertas, ya, di lembaran itu jelas sekali dikatakan tugas proyek laporan kelompok baptisan sebagai tanda identitas. Ya, pertama jelas nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya bisa kenalan, ya, juga dan seterusnya 3, karena 12 berarti 12 bagi 3, 4 kelompok. Tugasnya apa? Tugasnya nanti yang pertama adalah mencari latar belakang gereja lokal. Di antara bertiga ini disepakati gereja mana yang akan dicari sejarah baptisannya. Ya. Gerejanya kemana saja? Kita sepakat gerejanya kemana ini. Latar belakang sebagai gereja lokal itu apa? Namanya siapa? Pendetanya siapa? Ya, namanya sinode dari mana? Gerejanya apa? Pendetanya namanya siapa, ya, sudah berapa tahun, dan gambaran itu seperti apa di sana, selam atau seperti. Setelah itu proses baptisan gereja lokal ini ketika di selam, prosesnya seperti apa? Nanti ada latar belakangnya, ada menurutnya. Ya, di selam, di kolam baptisan gereja atau di selam di tempat kapel yang lain, ya. Terus foto wawancara dengan Pak Pendeta atau Pendeta. Dan proses baptisan itu setiap gereja pasti ada, ya. Pasti ada. Itu baptisan anak atau baptisan pertobatan yang diterima sebagai warga kerajaan surga, kerajaan gereja itu pasti ada. Nah, kesimpulan ketika kesimpulannya ternyata di salah satu gereja itu baptisan selam, ya, itu yang berhubungan dengan ayat dalam materi ini yang mana? Materi saya juga bagikan, ya, dasar dari laporan ini kalian akan dapatkan dari pembelajaran materi di lembaran ini. Jadi kalian bisa baca, bisa memperhatikan, ya. Dari materi ini kalian bisa dapatkan, ya, dasar-dasar untuk laporan. Ya. Salah satunya untuk baptisan, contoh foto yang akan diupload atau disampaikan di laporan ini. Inilah baptisan. Ini baptisan setelah seperti ini, ya. Ini gereja-gereja mesti ada foto-fotonya. Ya. Itu adalah satu proyek. Ya, jadi kalau boleh saya ringkas tadi materinya dari materi yang ada disampaikan di PPT maupun materi saya bagikan adalah, ya, baptisan berasal dari kata apa? Dan artinya roh, ya. Yang kedua, baptisan
Tiga, baptisan sebagai perintah. Gimana? Matius 28, 19 sampai 24. Ya, baptisan tanda lahir. Itu adalah aplikasinya. Jadi pembelajaran tentang baptisan ya, dari pertemuan 1, 2, 3 selesaikan dengan apa? Sebuah proyek yang ada di gambaran tadi, dasarnya adalah materi. Ya, ada yang tanyakan? Gitu aja. Saya percaya kamu bisa, mampu, karena saya mampu menjawab beberapa pertanyaan saya tentang pembelajaran materi. Ya, oleh karena itu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kita berdoa bersama-sama, ucap syukur karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan proyek dan kumpulkan ya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar bersama-sama mengenai tentang baptisan sebagai tanda milik Kristus. Kami mau jadi milik Kristus selama-lamanya dan kami mau belajar tentang baptisan ini supaya berkat bagi kami semuanya di masa depan. Berkati anak-anakmu secara khusus Tuhan, hikmat mereka-Mu supaya dalam pembelajaran untuk materi baptisan ini juga mereka alami dan untuk masa depan mereka menjadi tanda milik.